Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, siang para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Para seluruh, seperti biasa di siang hari ini saya pengen mengajak para seluruh saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai masih seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kunu fi akhiri zamani khasfu qatfu wa masku. Kila wa mata dzalika ya Rasulullah. Qala fa idza dhaharatil ma'azifu wal qainah wahti was tuhilatil khamar, yang artinya sebagai berikut: akan datang di akhir zaman nanti orang-orang yang akan ditenggelamkan ke dalam bumi, kemudian qatfu, kemudian dia akan dihujani atau dilempari oleh batu, memasuk, dan kemudian akan diubah wajahnya, bentuk wajahnya. Kila, kemudian Rasulullah SAW ditanya ya oleh orang-orang, para sahabat yang hadir pada saat itu, wa mata dzalika ya Rasulullah, dan kapan itu akan terjadi ya Rasulullah? Qala, berkatalah Nabi Muhammad SAW, idza dhaharatil ma'asifu wal qainah, apabila bermunculan menyebarnya ma'azifu, alat-alat musik, dan qainah, penyanyi-penyanyi wanita, wastuhilatil khamar, dan kemudian khamar itu dianggap sebagai sesuatu yang halal ya, yang biasa diminum gitu kan. Jadi teman-teman, ini sebuah isyarat daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya di akhir zaman nanti itu kan, bahwasanya ini hadis ini mengungkapkan bahwasanya di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan ke dalam bumi, kemudian dihujani oleh batu, dan kemudian diubah wajahnya gitu kan. Jadi hadis ini diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 1450 tahun yang silam, sekitar 14,5 abad yang silam ya teman-teman. Tapi daripada fakta-fakta hadis ini sebenarnya juga sudah mulai tampak saat ini ya. Yang tadi dikatakan bahwasanya ada sekelompok orang, ada orang-orang yang kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi, dan juga kemudian dihujani batu dan akan diubah wajahnya. Nauzubillah min zalik. Kemudian para sahabat yang hadir pada saat obrolan tersebut, ketika Rasul memfatwakan hadis tersebut itu kan, mereka bertanya, wa mata dzalika ya Rasulullah, dan kapan itu ya Rasul kira-kira hadis itu, kejadian ini akan terjadi? Rasulullah menjelaskan, qala idza dhaharatil ma'azifu wal qainah, apabila nanti alat musik ma'azifu dan qainah, penyanyi wanita itu sudah bermunculan dan menyebar di masyarakat ya. Wastu hilatil khamar, dan kemudian khamar juga udah diminum, dianggap sesuatu yang biasa aja, yang halal gitu kan. Nah teman-teman, kalau kita ini artinya memang kemudian umat akhir zaman ya teman-teman. Dan memang kalau kita lihat kondisi saat ini ya, mau suka nggak suka ya, namanya juga pertanda akhir zaman ini kan. Tanda-tanda itu ada yang baik, ada yang buruk, yang mungkin juga nggak selalu sesuatunya yang seperti akhir zaman tuh kemudian ada orang-orang yang membangun bangunan yang tinggi gitu kan, kemudian orang-orang yang nanti hartanya melimpah ruah, itu kan nggak selalu yang buruk ya. Dan ini salah satu pertandanya, memang salah satunya bisa kita rasakan sekarang, walaupun ini diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 14,5 abad yang silam gitu kan. Ini nggambarin bahwasanya memang
nyaris ya, ini memang bukan nyaris lagi 100% apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW ini semuanya adalah kebenaran. Kita rasakan sekarang bahwasanya memang keberadaan kita nggak bisa terlepas dari alat musik ya, di setiap tempat ya, di negeri kita ini, baik kemudian di HP kita, kemudian ketika kita melihat di TV, di setiap tempat kita bisa menikmati, merasakan, mendengarkan alat musik, beserta juga kita sering melihat di stasiun televisi ataupun mungkin di media sosial, para penyanyi wanita itu udah banyak. Sekali lagi saya ungkapkan ya, ini masalah bukan masalah pro dan kontra, tanda-tanda akhir zaman itu macam-macam ya, nggak selalu yang buruk gitu kan. Nah ini bahkan ada diceritakan akhir zaman itu orang akan bangun bangunan berlomba-lomba, bangun bangunan yang tinggi gitu kan. Di sini udah nggak terhindarkan lagi nih, banyak penyanyi wanita kita bisa lihat ya. Zamannya Rasul sepertinya belum banyak gitu kan, zaman dulu, tapi Rasulullah SAW sudah menjelaskan alat musik sekarang bermacam-macam teman-teman. Ada saksofon, piano, kemudian ada drum, kemudian ada harmonika, segala macam lah, ada gitar pun macam-macam ya, ada gitar elektrik, gitar akustik gitu kan. Ini komplit ya, ada piano, ada organ. Diberitakan udah apabila nanti bermunculan alat-alat musik dan juga para penyanyi wanita. Nah sekarang penyanyi wanita biasa ya, kita lihat kan, kita main ke kafe nongkrong itu penyanyinya banyak orang wanita, nggak cuman kemudian di tempat-tempat seperti kalau sini sering tuh di tempat-tempat kita nongkrong makan kafe itu banyak penyanyi kebanyakan sekarang juga penyanyinya malah wanita ya teman-teman. Begitupun juga di media sosial tuh penyanyi wanita banyak ya gitu kan. Nah ini memang bahkan kalau saat ini pun minuman keras tuh juga beberapa tempat, beberapa ini juga walaupun dilarang ya, tapi sepertinya ya banyak orang yang kemudian meminumnya dan sepertinya dianggap biasa saja gitu kan. Walaupun itu sesuatu yang haram ya, kalau di agama Islam sesuatu yang dilarang gitu kan, tapi memang saat ini sudah biasanya kalau di tempat-tempat hiburan, bahkan nggak di tempat hiburan pun juga di tempat-tempat tertentu orang kumpul-kumpul juga biasa minum minuman keras. Nah ini memang kalau kita menyikapi hadis ini bahwasanya akhir zaman ini sudah kita rasakan ya, gejala tanda-tandanya saat ini, bermunculannya bermacam-macam alat musik, terus bermunculannya para wanita, penyanyi wanita, dengan kemudian juga bermunculannya orang-orang yang meminum minuman keras tuh, kemudian mereka menganggap itu sesuatu yang biasa aja, yang halal gitu kan, yang dilarang. Yang jelas nanti akan ada masanya, kemudian di masa itu orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian akan dihujani batu dan kemudian berubah wajahnya. Nah kita nggak ngerti nih, bahasa namanya bahasa wahyu. Kita ini juga, saya juga sepertinya penasaran ya, orang-orang yang kemudian dia tenggelam ke dalam, berarti ambles ya, kayak tanah longsor kemudian ditimpa batu, mungkin sebangsa kaum Lut dulu ya, dan kemudian wajahnya berubah. Nah ini nggak ngerti kita seperti apa. Yang jelas kalau kemudian tanda pertandanya wa mata dzalika ya Rasulullah, kapan itu akan terjadi, dijelaskan tadi, sudah dekat, kita udah merasakannya sekarang di zaman kita ini. Artinya teman-teman, apapun itu artinya memang saat ini kita sudah, posisi kita memang sudah di akhir zaman gitu kan. Apalagi saat ini memang cuaca yang ekstrim kemungkinan besar akan menimbulkan kemarau yang panjang, terus kegagalan panen di beberapa part wilayah di muka bumi. Dan yang paling menakutkan adalah kemudian di akhir zaman akan ada fitnah yang terbesar untuk umat manusia, yaitu munculnya Dajjal, yang diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kemunculan Dajjal ini merupakan ujian terbesar bagi manusia dari masa penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumil kiamah. Inilah ujian terbesar bagi manusia lah, munculnya Dajjal gitu kan, yang akan menguji keimanan manusia. Apapun itu teman-teman, saya berharap kalau kita udah di posisi akhir zaman, kita semua semakin, ini semua pertanda ini seharusnya semakin membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita memang selalu bertambah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dari fitnah di akhir zaman. Oke, itu teman-teman, ini obrolan siang, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kenapa saya selalu bikin konten seperti ini? Karena memang saat ini di media sosial banyak sekali konten-konten yang sebetulnya nggak pantas untuk kita tonton ya, tapi memang oleh pemilik platform media sosialnya selagi dibolehin juga
banyak para wanita gitu yang kemudian menggunakan pakaian yang mengundang syahwat kaum Adam gitu kan. Untuk itu saya selalu berusaha untuk bikin konten untuk menetralisir ya, paling enggak gitu. Berusaha lah juga lewat media sosial untuk mengupload konten-konten yang merupakan pendidikan agama bagi kita semua. Karena memang antar kita semua memiliki kewajiban untuk berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat untuk mencegah kemungkaran ya teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.